Salam semangat, senang bertemu kalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sekolah. Jadi pengelolaan sekolah atau school management untuk mengelola sekolah itu perlu yaitu memahami fungsi sekolah serta maksud tujuan pendidikan, memahami kebijakan pemerintah, memahami standar pendidikan, memahami prinsip manajemen, dan memahami kurikulum serta memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill, serta memiliki visi dan misi. 8 standar pendidikan Indonesia sebagai acuan itu yang pertama adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang pertama adalah standar isi, memahami benar terhadap fungsi lembaga sekolah. Sebagai wawasan Wiyata Mandala melakukan pengembangan kurikulum sekolah KTSP, kurikulum K13 dengan melibatkan seluruh personal, menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi. Kekuatan pendorong adalah sekolah bermutu, yaitu kepemimpinannya efektif, motivasi personal, lingkungan yang kondusif, sistem orang yang efektif, serta desain yang tepat, maka akan menjadi sekolah yang bermutu. Yang kedua adalah memenuhi standar proses, menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas 32, beban kerja mengajar minimal 24 jam pelajaran, menerapkan prosedur penyelenggaraan KPM, penyusunan RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, memberikan pengalaman yang belajar yang bervariatif. Itu akan tentunya mempengaruhi standar dari proses pembelajaran di sekolah. Setelah melaksanakan pengendalian supervisi KPM dan memberikan penghargaan dan sanksi pendidikan. Kunci sukses KPM, standar manajemen, kurikulum, sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas akan memacu pada evaluasi yaitu hasil serta kendali mutu perencanaan pelaksanaan hasil dan tamatan. Yang ketiga adalah memenuhi standar kompetensi lulusan, menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas, mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi, berkarya, kemampuan menggali informasi, kemampuan memanfaatkan lingkungan, mengembangkan sikap santun beretika, estetika, disiplin, dan sportif. Sasaran mutu hasil pendidikan tentunya yaitu berakhlak mulia, bertakwa, cerdas, kreatif, cakap, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Standar yang keempat, memenuhi standar pendidikan dan tendik atau tenaga kependidikan, yaitu memenuhi kebutuhan jumlah guru, tenaga kependidikan, tata usaha, memenuhi kualitas akademik, memenuhi kualitas khusus kepribadian, memenuhi kualitas kompetensi bidang tugasnya, serta memiliki kemampuan wirausaha. Yang kelima adalah memenuhi standar sarana prasarana. Sekolah memiliki luas lahan minimal 3.500 meter persegi untuk bangunan satu lantai dan memiliki ruang pembelajaran umum, ruang RPU, ruang RPK, dan memiliki sanitasi air bersih dan cukup, saluran air hujan dan air limbah. Tersedia berbagai kelengkapan fasilitas belajar seperti perpustakaan, ruang guru, serta yang lainnya. Semakin lengkap, maka akan semakin bagus dari standar sarana prasarana. Dimensi mutu sekolah meliputi manfaat, memiliki keistimewaan, handal, memiliki kemudahan, penampilan, dan mengesankan. Dimensi mutu melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, memiliki keunggulan, kondisi nyaman, penampilan fisik, serta mengesankan serta favorit. Yang keenam adalah memenuhi standar pengelolaan. Dalam pengelolaan memiliki visi dan misi, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja yang jelas, pedoman pengaturan berbagai aspek kerja, sistem manajemen mutu, menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif yang menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling dan BKK, mengadakan sistem informasi manajemen, menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib, serta menyelenggarakan question answer dan lain-lain.
Kita lihat bahwa visi adalah gambaran wawasan atau menyatakan tentang kondisi mutu lembaga yang ingin diwujudkan di masa jauh yang ke depan. Dengan visi, misi, strategi, pengembangan perubahan, keberhasilan jelas dan terarah. Tanpa visi, misi, strategi, pengembangan tanpa arah. Inti kegiatan di sekolah, KBM, kegiatan belajar mengajar, yang pertama, yang kedua, administrasi manajemen, kurikulum, siswaan, ketenagakerjaan, fasilitas, pembiayaan, dan lingkungan. Kerjasama dengan masyarakat akan mewujudkan sekolah yang efektif. Wujud ini sangat luar biasa akan ketercapaian suatu sekolah. Unsur pelaksanaan administrasi sekolah, unsur kelembagaan, edukatif, unsur administratif, dan unsur petugas khusus guru atau karyawan. Administrasi kelembagaan, administrasi penyelenggaraan pendidikan, serta administrasi kantor umum dan administrasi pada unit-unit khusus. Komponen administrasi sekolah dari administrasi kelembagaan sampai ke administrasi bursa kerja khusus serta prakerin atau praktek kerja. Yang ketujuh adalah memenuhi standar pembiayaan. Sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah, memiliki rencana kerja, rencana anggaran sekolah, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, dan akuntabel. Buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban. Memenuhi standar penilaian. Sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar dengan pelaksanaan tes, ulangan, ujian sesuai prosedur operasional. Sekolah menginformasikan secara jelas kepada siswa tentang kompetensi yang hendak dicapai serta rancangan dan kriteria penilaiannya. Alat dan teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta mengacu pada indikator pencapaiannya. Melaksanakan penilaian afeksi untuk menilai sikap, akhlak, dan kepribadian. Melaksanakan program remedial, melaksanakan uji kompetensi dengan melibatkan unsur DUDI. Menetapkan kriteria kenaikan kelas atau KKM, kriteria minimal dalam suatu ketuntasan dalam belajar, dan melaporkan hasil penilaian kepada orang tua dan dinas pendidikan. Sasaran kendali mutu sekolah. Kendali mutu yaitu input, proses, dan output. Input adalah mutu guru, mutu siswa baru, mutu fasilitas, mutu lingkungan, mutu orang tua, dan desain program. Proses itu mutu KBM, kegiatan belajar mengajar, mutu hubungan dengan masyarakat, mutu pengelolaan administrasi, output, mutu tamatan, dan pengakuan masyarakat. Sekolah yang bermutu tentunya inputnya akan bagus, capseknya efektif, lingkungan kondusif, prosesnya KBM bagus, penerapan budaya, pengendalian mutu efektif, sedangkan output adalah nilai hasil yang memuaskan, lulusannya diterima di perguruan tinggi atau SMA favorit, kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Tugas untuk pertemuan kali ini yaitu silahkan NIM ganjil mencari sekolah negeri atau swasta, sedangkan NIM genap mencari SMA negeri atau SMA swasta untuk diobservasi secara virtual lewat website sekolah dan channel YouTube sekolah. Buat deskripsi singkat sekolah dengan PowerPoint minimal 20 slide, meliputi 8 standar pendidikan. Silahkan kalian kunjungi atau pilih sekolah-sekolah yang kalian observasi. Pastikan sekolah itu adalah salah satu sekolah yang favorit, yang mempunyai prinsip 8 standar pendidikan, yaitu di websitenya. Di sana terdapat informasi-informasi pembayaran, informasi ruang sarpras, situasi ketika sekolah. Silahkan dilengkapi dengan peta yang bagus dan baik. 8 standar itu silahkan dideskripsikan masing-masing sesuai dengan apa yang ada di sekolah tersebut. Tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambahi, dan tidak mengurangi. Waktu untuk mengerjakan adalah kurang lebih 1 minggu. Selamat mengerjakan, selamat berkarya, semoga sukses. Tetap semangat. Ketika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau lewat chat di YouTube channel ini. Terima kasih.
Selamat berkarya, semoga sukses.